Teater Cipta Netra Production dengan bangga mempersembahkan sandiwara radio Misteri Nyi Rampis Ireng. Rampis Ireng yang akan menggoncangkan dunia ini. Aku akan menggoncangkan bumi Mataram. Sultan Hanyokowati, Raden Mas Jolang, kau telah memecat aku dengan semena-mena. Lihat saja nanti, ku buat geger Mataram dan sekitarnya. Akan ku buat para warga tidak tenang. Wahai Nyi Rampis Ireng, kau tidak usah mencari-cari Kanjeng Sultan. Cukup hanya aku yang akan menghadapimu. Terlalu agung Kanjeng Sultan untuk menghadapi makhluk seperti dirimu, wahai Nyi Rampis Ireng. Kau adalah penyebar malapetaka. Kau sering membuat kekacauan di mana-mana. Sebab itu, kau akan kulenyapkan dari muka bumi ini. Nah, musnah kau dari tanganku untuk selama-lamanya. Ya. Kisah ini menceritakan tentang keserakahan, dengki, iri hati, cita-cita, dan cinta dua anak manusia. Cerita ini juga mengisahkan tentang seorang nenek yang dulunya bekerja di Kesultanan Mataram dan dia dituduh meracuni keluarga istana hingga dipecat dengan tidak hormat oleh Raden Mas Jolang atau Sultan Hanyokowati. Karena mendendam, nenek itu mencari guru ilmu hitam dan akhirnya dia menemukan guru ilmu hitam yang menganut ilmu siluman aul dan dia menamakan dirinya Nyi Rampis Ireng. Naskah karya Slamet Riyadi, ilustrasi musik Windoyo, sutradara Slamet Riyadi. Kali ini dalam episode kedua dengan judul Hancurnya Sang Penebar Malapetaka. Dalam seri ke-9 ini didukung oleh para pemain Jaka Lelana sebagai Raden Mas Jolang, Win sebagai Raden Mas Rangsang, Ayu Damayanti sebagai Nyi Ratu Banowati, Naura Jelita sebagai Nyi Ratu Kidul, Agus Diana Putra sebagai Tapak Dento, Rizka sebagai Putri Hijau, Natalidia sebagai Cundomanik, Listi sebagai Dewi Lanjar, Izur sebagai Nyi Rampis Ireng, Ibe Aditya sebagai Jalugoro, Ronto Trisono sebagai Ki Bogowonto, Putra sebagai prajurit, Akbar Arianto sebagai sosok, Muhammad Taufik sebagai Linggarseta, Ilham Kurniawan sebagai Arya Wiratmaja, NN sebagai Tumenggung Surotanu, M. Amrullah sebagai Tumenggung Singoranu, Dadang Trihandoko sebagai Tumenggung Alap-Alap, dan pembawa cerita Windoyo. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, sementara itu di istana kerajaan Mataram, di kediamannya, Tumenggung Surotanu sedang menerima kedua tamunya, yaitu Tumenggung Alap-Alap dan Tumenggung Singoranu. Tumenggung Alap-Alap dan kau Tumenggung Singoranu, kemarilah,
aku ingin membicarakan sesuatu pada kalian. Sendiko Gusti. Rencananya, nanti malam kita akan menyerbu ke hutan persembunyian Nyi Rampis Ireng dan anak buahnya. Maka itu, siapkanlah Laskar Mataram yang terdiri dari prajurit pedang, panah, dan tombak. Kumpulkan mereka di alun-alun. Nanti malam kita berangkat. Sendiko Gusti. Hamba siap melaksanakan perintah. Hamba pun demikian, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Baiklah, aku percaya pada kalian. Sendiko Dau Gusti. Hamba siap melaksanakan tugas malam ini. Sendiko Gusti, hamba juga akan melaksanakan tugas malam hari ini. Sekarang kalian boleh meninggalkan tempat ini untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya. Sendiko Gusti. Kalau begitu, hamba permisi. Sendiko Gusti, hamba permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada keesokan harinya, Sri Sultan dengan dikawal Ki Bogowonto dan beberapa prajurit berangkat berburu ke hutan Krapyak. Pada waktu tengah hari, rombongan Sri Sultan telah sampai di hutan Krapyak. Ki Bogowonto dan beberapa prajurit menyiapkan busur, anak panah, dan perlengkapan lainnya. Bagaimana Paman? Saat ini kita sudah berada di hutan Krapyak. Nah, nampaknya binatang-binatang yang akan kita buru banyak sekali di hutan Krapyak. Bagaimana Paman Bogowonto? Oh, Kanjeng Sultan, lihatlah. Itu kijang benar sekali. Benar-benar besar, Kanjeng Sinuwun. Monggo, silahkan. Anak panah dan busurnya sudah hamba persiapkan. Silahkan, kalau Paduka, Kanjeng Sultan ingin segera memanahnya. Semoga berhasil, Kanjeng Sultan. Oh, Kanjeng Sultan, kijang itu berwarna putih, Kanjeng Sultan. Bagus sekali. Tanduknya bercahaya, Kanjeng Sultan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Iya, benar Paman. Itu nampaknya kijang putih yang sangat indah sekali bulunya. Wah, bagus sekali kijang itu. Rasa-rasanya aku ingin sekali memiliki kijang itu untuk binatang peliharaanku. Bagus sekali kijang itu, Paman. Baiklah, Paman. Aku akan ke sana sebentar untuk memanahnya. Oh, jangan, Kanjeng Sinuwun, jangan. Nampaknya kijang itu sangat berbahaya, Kanjeng Sinuwun. Jangan, hamba harap jangan, Kanjeng Sinuwun. Itu adalah kijang emas. Berbahaya, Kanjeng Sinuwun. Paman jangan khawatir. Aku tidak akan apa-apa. Benar apa yang dikatakan Ki Bogowonto. Kalau kijang itu adalah kijang emas. Nampak tanduknya bercahaya keemasan. Bulunya putih bersih, dan Kanjeng Sultan Hanyokrowati ingin memiliki kijang itu sebagai peliharaan. Dan ia pun mengambil busur dan anak panah dari tangan Ki Bogowonto. Lalu segera bergegas untuk memanah kijang itu. Sri Sultan tidak menyadari bahaya tengah mengintai. Saat itu, Ki Bogowonto berteriak untuk memperingatkan Sultan Hanyokrowati dan Kanjeng Sinuwun. Aduh. Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun. Aduh, ya Allah Gusti. Ya Allah. Kanjeng Sinuwun. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun.
pertuasan ini. Ya Allah, hamba sudah melarang agar Kanjeng Sinuwun jangan memanah kijang itu. Akan tetapi Kanjeng Sinuwun tetap memanah kijang itu. Oh, Kanjeng Sinuwun pingsan. Sri Sultan Hanyokrowati tergeletak tak sadarkan diri. Sedangkan Ki Bogowonto meratap dan menyesali dengan apa yang telah terjadi. Seandainya dia tidak memberikan busur dan anak panah itu ke Sultan Hanyokrowati, tentu kejadiannya tidak begini. Tetapi bagaimana lagi, takdir telah berkata lain. Semuanya telah terjadi. Kemudian Ki Bogowonto memerintahkan prajuritnya untuk mengangkat tubuh Sultan ke atas tandu dan dibawa pulang ke Istana Mataram dengan menggunakan kereta kencana. Baiklah, aku akan memanggil prajurit agar membawa Kanjeng Sinuwun ke atas tandu. Prajurit, prajurit, sini cepat. Iya Ki Bogowonto. Ada apa Ki? Bawa Kanjeng Sinuwun ke dalam tandu, lalu naikkan ke atas kereta. Cepat. Oh, baik Ki, baik. Ayo kawan-kawan, naikkan. Ayo, naikkan Kanjeng Sultan ke atas tanduk ini. Ayo, kita naikkan Kanjeng Sultan dan kita bawa ke kereta segera. Ayo kawan-kawan. Sesaat kemudian, kereta kencana yang membawa tubuh Sultan Hanyokrowati perlahan-lahan meninggalkan hutan Kerapyak untuk menuju ke istana kerajaan Mataram. Marilah kita tinggalkan kisah perjalanan Sultan Hanyokrowati. Sekarang, mari kita melihat ke goa tempat persembunyian Nyi Rampis Ireng dan anak buahnya. Di dalam gua, Nyi Rampis Ireng ditemani Jalugoro dan beberapa anak buahnya yang lain. Saat itu, mereka sudah tahu kalau akan kedatangan tamu yang tak diundang. Jalugoro dan kau semua anak buahku, bersiap-siaplah kalian semua, karena hari ini kita akan kedatangan tamu yang tidak diundang. Lalu bagaimana Nyi Guru? Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja Jalugoro, mereka adalah musuh-musuh kita. Makanya kita harus mengadakan persiapan sepenuhnya untuk menyambut serangan mereka. Kumpulkan para anak buah kita yang terdiri dari mayat-mayat hidup. Kumpulkan Jalugoro, aku yang akan menghidupkan mereka nantinya. Kau mengerti, bukan? Baiklah, Nyi Guru. Kami akan bersiap-siap untuk menyambut tamu tak diundang itu. Baiklah kalau memang semua sudah siap. Aku akan ke sana untuk menghidupkan mereka. Setelah merampungkan perkataannya, Nyi Rampis Ireng beranjak menuju ke salah satu sudut dalam ruang gua itu. Terlihat di sana mayat-mayat bergelimpangan. Nyi Rampis Ireng bersemedi, Komat Kamit membaca mantra untuk membangkitkan pasukan Parilayon atau pasukan mayat hidup.
dewa kegelapan, restui hambaku ini untuk menjadi pasukanku. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah yang mati menjadi hidup. Bangkitlah. Hup. Kemudian pasukan mayat-mayat hidup itu pun bangun dan berjalan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Nyi Rampis Ireng. Malam semakin pekat. Tak lama kemudian, di luar gua, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Raden Mas Rangsang sudah bersiap. Kemudian, Raden Mas Rangsang dan Arya Wiratmaja memberikan aba-aba untuk menyerbu pasukan mayat hidup pimpinan Nyi Rampis Ireng. Akhirnya, setelah Arya Wiratmaja berteriak, Nyi Rampis pun keluar, dan mereka bersiap untuk bertarung. Kau rupanya Wiratmaja. Aku tidak terima atas kekalahanku kemarin. Mari kita mengadu kesaktian lagi. Lihatlah pasukan mayat hidupku semakin bertambah. Pasti para prajurit-prajuritmu akan habis. Oh, wong-wong Mataram, kalian bodoh semuanya. Berani menantang pasukanku yang terdiri dari mayat-mayat hidup. Kalian akan binasa semuanya. Ayo, ayo Wiratmaja, aku tantang kau kembali bertarung denganku. Kau yang bodoh, Rampis. Kau kira walaupun mayat-mayat hidupmu semakin banyak, laskar pasukan Mataram dibantu oleh pasukan dari pantai selatan, yaitu pasukan dari Nyi Roro Kidul, dan dipimpin Cundo Manik dan Senopati Tapak Dento. Nah, coba lihat itu. Keparat kau Wiratmaja. Kau berani meremehkan aku. Mari kita kembali bertarung. Hiat, 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 Setelah beberapa jurus berlalu, Nyi Rampis Ireng menjadi lengah. Hal ini tidak disia-siakan oleh Arya Wiratmaja, dimanfaatkan untuk segera menghantamkan cambuk Kiai Kilat Ngampar ke dada Nyi Rampis Ireng. Tak ayal lagi, dan... Nah, terimalah senjata pusakaku ini, Nyi Rampis Ireng. Sekarang kau pasti binasa di tanganku. Ya! Kurang ajar. Kau dapat mengalahkan aku. Tamatlah riwayat Nyi Rampis Ireng. Tamatlah sang penyebar malapetaka. Nyi Rampis Ireng terkapar, meregang nyawa, dan Arya Wiratmaja segera menyempurnakan kematian Nyi Rampis Ireng, hingga jasadnya menjadi lenyap muksa. Kini kita tinggalkan kisah Nyi Rampis Ireng. Marilah kita menuju ke istana kerajaan Mataram, yang saat itu Ki Bogowonto sudah sampai di sana
dan dia pun langsung menghadap kepada Kanjeng Ratu Banowati. Kang Mas, sadarlah Kang Mas, sadarlah. Kenapa semua ini harus terjadi, Kang Mas? Kang Mas, Paman Bogowonto, kenapa semua ini harus terjadi? Apakah Paman tidak melarang Kanjeng Sinuwun saat beliau akan memanah kijang itu? Kenapa, Paman? Aduh, ampun Gusti Permaisuri, ampun Gusti Putri. Hamba sebenarnya sudah melarang Kanjeng Sinuwun untuk memanah kijang itu, Gusti Permaisuri. Akan tetapi Kanjeng Sinuwun tidak mengindahkan peringatan dari hamba ini. Sekali lagi, ampuni hamba, Gusti Permaisuri. Sungguh hamba telah kecolongan, Gusti. Sudahlah, Paman. Mungkin ini sudah menjadi suratan yang maha kuasa. Sekarang kita hanya bisa berharap semoga Kanjeng Sultan masih bisa untuk disembuhkan kembali. Bagaimana Paman Tabib? Ampun, beribu-ribu ampun, Gusti Permaisuri. Nampaknya luka-luka yang diderita oleh Kanjeng Sinuwun ternyata cukup parah. Dan saya rasa racun itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Hamba rasa tidak ada harapan lagi, Gusti Permaisuri. Ya, tinggal kita pasrahkan saja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harapan atau tidak, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah menurut pengetahuan hamba, Nyi Ratu Banowati. Kang Mas, jangan tinggalkan aku, Kang Mas. Jangan tinggalkan aku. Paman Bogowonto, pergilah Paman. Perintahkan prajurit untuk menjemput putraku Raden Mas Rangsang dari medan perang. Suruhlah dia pulang untuk melihat keadaan romonya untuk yang terakhir kali. Cepat, Paman. Baik Gusti Permaisuri. Akan hamba laksanakan. Hamba akan menyuruh sosok untuk memanggil Raden Mas Rangsang, supaya Kanjeng Pangeran Rangsang melihat ayahandanya untuk yang terakhir. Hamba pamit, Gusti Permaisuri. Nyi Ratu Banowati menangis terisak-isak melihat tubuh suaminya, yaitu Sri Sultan Hanyokrowati, yang tengah terluka parah. Menurut pemeriksaan tabib istana, Sri Sultan tidak bisa tertolong lagi karena racun akibat tandukan kijang emas itu sangatlah berbahaya dan mematikan. Akhirnya Nyi Ratu Banowati memutuskan untuk memanggil putranya, yaitu Raden Mas Rangsang, yang saat ini sedang ada di medan pertempuran. Ia pun menyuruh Ki Bogowonto untuk segera mengutus prajurit sosok supaya segera menuju ke medan perang dan memanggil Raden Mas Rangsang untuk segera pulang ke Istana Mataram. Sedangkan di medan pertempuran, Raden Mas Rangsang tengah mengamuk dengan menggunakan keris Kiai Carubuk, pusaka dari kerajaan Mataram. Hai, anak buah Nyi Rampis Ireng, ayo hadapi aku, Raden Mas Rangsang. Nyi Rampis Ireng, aku tidak akan gentar dengan pasukan mayat-mayat hidupmu. Ayo, maju kalian semua, kalian akan kutumpas habis dengan selendang beringin pemberian Nyi Ratu Kidul ini. Ayo maju. Hiat, 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 hop, hiat. Ayo, maju kalian semua. Kalian akan kubunuh di sini. Hiat, 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 hiat. Hah, siapa itu?
Prajurit Sosok. Ada apa dia tergopoh-gopoh menemui aku? Tiba-tiba dari kejauhan terlihat prajurit Sosok tergopoh-gopoh menghampirinya. Ada apa Sosok? Ada apa kau datang kemari? Apa yang terjadi di kota Raja Mataram? Ayo katakan cepat. Kenapa kau tergopoh-gopoh menemui aku? Oh, maafkan saya, Raden. Saya diutus oleh Biung Raden untuk menjemput Raden saat ini karena Romo Kanjeng Pangeran saat ini lagi sakit. Hah? Kanjeng Romo sakit? Iya, benar Raden. Saat ini Kanjeng Romo Raden sakit keras dan mengharapkan kehadiran Raden. Dan Kanjeng Ibu Raden sudah berkumpul semua di sana. Mari Raden, kita pulang ke Mataram. Kanjeng Romo mengharapkan kedatanganku dan Kanjeng Ibu sudah berkumpul di sana. Baiklah kalau begitu. Baik. Kita jangan buang waktu lagi Sosok. Ayo kita pacu kuda kita pulang ke Istana Mataram. Mari Raden, kita segera pulang ke Mataram. Haya! Dengan ditemani prajurit Sosok, Raden Mas Rangsang segera memacu kudanya untuk kembali pulang ke kerajaan Mataram. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati romonya yang tengah terluka parah dan syakaratul maut. Oh, Kanjeng Ibu, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu? Anakku Raden Mas Rangsang, lihatlah keadaan Romomu, nak. Lihatlah, dia masih belum sadar juga dari tadi. Lukanya semakin parah akibat kena tanduk dari kijang emas itu. Menurut paman tabib, luka itu sangat berbahaya, nak. Oh, Kanjeng Romo, kenapa Kanjeng Romo? Ger, Raden Mas Rangsang, apakah itu kamu, Le? Kemarilah, Ger. Kemarilah. Duduk di hadapan Romo. Iya, Kanjeng Romo. Ini hamba, Raden Mas Rangsang, putra Kanjeng Romo. Sembuhlah Kanjeng Romo. Ananda harap Kanjeng Romo segera sembuh. Ger, Raden Mas Rangsang, sepertinya Kanjeng Romo tidak kuat lagi dan tidak bisa lagi memimpin kerajaan Mataram yang kita cintai. Luka yang Romo alami sudah terlalu parah. Dadaku. Begitulah Raden Mas Rangsang. Romo sudah tidak kuat lagi, Le. Tidak, Kanjeng Romo. Kanjeng Romo tidak boleh berkata seperti itu. Ananda dan seluruh rakyat Mataram menginginkan kesehatan Kanjeng Romo. Ayolah Kanjeng Romo, semangat. Semangatlah Kanjeng Romo, agar Kanjeng Romo segera sembuh seperti sedia kala. Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang putraku.
Kemarilah, Gir. Duduklah di hadapan Kanjeng Romo. Ada apa Kanjeng Romo? Apa yang hendak Kanjeng Romo katakan? Katakanlah, hamba siap mendengarkannya. Raden Mas Rangsang putraku, Gir. Sepertinya Kanjeng Romo tidak bisa lebih lama lagi memimpin kerajaan Mataram yang kita cintai, Gir. Dan luka Romomu ini sudah terlalu parah akibat tandukan kijang emas di hutan Krapia. Aduh, sakit sekali dadaku. Raden Mas Rangsang, kau yang sabar ya, Li. Kau yang sare. Raden Mas Rangsang, putraku. Baiklah, akan Romo katakan kepadamu, seandainya Kanjeng Romo dipanggil oleh Sang Halid atau Sang Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaulah yang harus menggantikan Kanjeng Romo untuk menjadi tampuk pimpinan, menggantikan Kanjeng Romo, anakku. Kau bersedia, anakku? Raden Mas Rangsang, jawablah, Gir. Tidak Kanjeng Romo. Kanjeng Romo tidak boleh meninggalkan kami. Hamba tidak mau terjadi itu, Kanjeng Romo. Tapi sebelum kau jadi raja, kasihan anak dari ibundamu, anak dari Nyi Ratu Tulungayu. Jadikanlah dia raja sementara, karena aku dulu pernah berjanji dia akan menjadi raja. Tapi sudah kedahuluan ibundamu, Nyi Ratu Banowati, yang mempunyai putra. Jadi kau tepatilah nadar Romo ini untuk sementara atau sehari, Gir. Penuhilah permintaan Romo ini, Gir. Untuk yang terakhir kalinya, aku mohon, Raden Mas Rangsang putraku, kau bisa memenuhi keinginan Kanjeng Romomu ini, Gir. Aku harap kau bisa melaksanakannya, Gir. Ya Allah. Ayolah Kanjeng Romo, semangatlah Kanjeng Romo, agar Kanjeng Romo segera sehat dan sembuh kembali. Kau tidak perlu menghibur Kanjeng Romomu ini. Sebentar lagi maut akan segera datang memanggil Kanjeng Romomu ini, Gir. Jadi jawablah pertanyaanku. Bagaimana, Gir? Bagaimana, Gir, anakku? Jawablah, Li. Baiklah Kanjeng Romo. Hamba siap menjalankan titah Kanjeng Romo, hamba junjung tinggi. Tapi hamba mohon Kanjeng Romo segera sembuh. Ayolah Kanjeng Romo, siapa yang akan menyemangati Ananda kalau bukan Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu dikala Ananda memerintah kerajaan Mataram. Sembuhlah untuk hamba dan seluruh rakyat Mataram, Kanjeng Romo. Bagus, Gir. Aduh. Bagus, Kanjeng Romo
sudah lega mendengar jawabanmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Selamat tinggal istri-istriku, Nyi Ratu Tulungayu dan Nyi Ratu Panowati dan juga anakku. Selamat tinggal. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kanjeng Romo, Kanjeng Romo! Oh, Kang Mas, Kang Mas. Jangan tinggalkan hamba, Kang Mas. Jangan tinggalkan hamba, Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas. Kanjeng Ibu, Kanjeng Romo sudah meninggalkan kita. Sudahlah anakku. Semuanya sudah terjadi. Kita tidak mungkin menentang takdir yang maha kuasa. Lebih baik biarkan Romomu istirahat dengan tenang di sana. Lalu akan kita kebumikan di mana jasad Kanjeng Romo, Ibu? Apakah beliau pernah berpesan pada Ibu? Mari segera kita kebumikan beliau di sebelah makam kakekmu, Senopati Ing Alogo. Mari anakku. Baiklah kalau begitu Kanjeng Ibu. Hamba akan memerintahkan Paman Bogowonto dan Paman Tumenggung Surotanu untuk menyiapkan upacara pemakaman Kanjeng Romo yang akan kita makamkan di dekat makam kakek Prabu Sinopati Ing Alogo. Hamba mohon pamit Kanjeng Ibu untuk menemui Paman Bogowonto dan Paman Tumenggung Surotanu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya Raden Mas Jolang atau Sultan Hanyokrowati telah wafat. Tilar dunyo. Seperti apa yang telah tercatat dalam sejarah, Sultan Hanyokrowati wafat akibat racun tandukan kijang emas. Kini marilah kita tinggalkan kisah duka yang melingkupi kerajaan Mataram. Marilah kita lihat Linggarseta yang sedang menghadapi Jalugoro. Perdebatan antara mereka berujung pertarungan sengit. Hai, Jalugoro, keluar kau. Hadapi aku, Linggarseta, saudara seperguruan Arya Wiratmaja. Jalugoro, aku datang untuk menentangmu. Keluar kau, Jalugoro. Keluar, Jalugoro. Rupanya ada seseorang mencari mati. Ini aku, Jalugoro yang kau cari-cari. Siapa rupanya kau, Kisanak? Kau menyebut dirimu Linggarseta. Dari mana kau berasal?
Rupanya kau masih bertanya tentang aku, Jalugoro. Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku adalah Linggarseta. Aku berasal dari perguruan Bukit Kendeng. Dan aku adalah murid Kiai Ahmad Mustafa. Dan sekarang, siap-siaplah. Karena aku akan membunuhmu, Jalugoro. Dan cukup sampai di sini. Kau membuat malapetaka di muka bumi ini, Jalugoro. Kau sombong sekali, anak muda. Ternyata kau adalah saudara seperguruan Arya Wiratmaja. Kau sombong. Baiklah kalau begitu. Lalu, apa yang kau inginkan? Aku ingin membunuhmu, Jalugoro. Mari kita bertarung. Mari kita bertarung. Rupanya tidak ada gunanya bertarung seperti ini, Jalugoro. Baiklah, Jalugoro. Rupanya kau mulai nampak lemah. Sekarang, terimalah tombak Kiai Rukmokolo ini, Jalugoro. Rasakan ini, Jalugoro. Kau kurang ajar. Kau berhasil membunuhku. Kurang ajar. Nyi Guru, maafkan aku. Tak ayal kemudian, Jalugoro meregang nyawa, terkena tombak Rukmokolo milik dari Linggarseta. Jalugoro terkapar tak bernyawa. Nah, saudara pendengar, demikianlah akhir kisah dari sandiwara radio misteri Nyi Rampis Ireng. Terima kasih bagi Anda yang telah setia mendengarkan sandiwara ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dengan karya kami selanjutnya.